Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang, edisi Senin 6 Maret 2023. Kita kembali membahas Injil Matius dan kita sudah memasuki episode yang ke-17. Renungan yang episode ke-17 ini saya beri judul Ucapan Bahagia yang sebenarnya adalah kabar buruk bagi sebagian manusia. Mengapa saya memberikan judul ini? Mari kita lihat penjelasan. Sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa sebentar. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti perkataan-perkataan Tuhan ini sebaik mungkin sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan ketika Engkau ucapkan dan dicatat oleh hamba-hambamu, para rasul, dan dalam konteks kami adalah Matius sebagai saksi, mendengar, dan yang menyusun seperti yang tertulis yang saat ini di Alkitab kami. Tolong kami untuk memahami sehingga kami bisa mengerti apa maksudnya dan melihat kebenaran itu sungguh berkaitan dengan kehidupan manusia di zaman kami ini, Tuhan. Pakai hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah, saudara, ada banyak renungan tentang ucapan bahagia. Saya akan bacakan dari ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Khotbah dan penjelasan tentang ucapan bahagia ini sudah sangat banyak. Dan saya rasa ada perasaan malas di antara jemaat saat melihat judul renungan saya adalah tentang ucapan bahagia, ya. Tetapi saudara, karena kita membahas Injil Matius secara ayat per ayat, saya tetap akan membahas topik ini. Dan dari penyelidikan ulang saya melihat dari rekaman-rekaman yang ada di YouTube yang berbahasa Indonesia, herannya saudara, saya tidak mengungkapkan keheranan saya dari sekian banyak renungan tentang ucapan bahagia yang saya coba dengarkan dan ikuti. Hampir tidak ada, atau saya belum menemukan yang melihat bahwa perkataan Tuhan Yesus ini sebagai satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Atau maksud saya adalah, saya belum menemukan yang benar-benar secara eksplisit mengaitkan antara ayat 13 hingga 16 misalnya dengan ayat 3 hingga 12 yang adalah isi dari ucapan bahagia itu. Dan saya melihat sebetulnya ini punya kaitan yang sangat erat bahkan dengan ayat-ayat sesudahnya, ya, sesudah ayat 16-17 itu. Saya melihat bahwa ucapan Tuhan Yesus ini paling tepat kalau kita pahami perkataan Tuhan Yesus adalah sebuah kronologi. Kalau saudara memperhatikan ucapan bahagia itu, ya, karenanya itu adalah paralelisme yang sintetis. Artinya gini, misalnya yang pertama, karena merekalah yang empunya kerajaan surga, itu sebetulnya adalah paralel dengan ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi sama, ya. Lalu ayat 9, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, itu berkaitan dengan menjadi empunya kerajaan surga. Itu adalah sebuah hal yang sama, tapi dengan cara yang berbeda.
Mereka akan memiliki bumi. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini sebetulnya bukan bumi di dunia ini, tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah langit dan bumi yang baru. Ya, mereka akan melihat Allah. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, itu berbicara tentang eh, menjadi anggota kerajaan Allah. Itu saya sebut dengan paralelisme sintetis. Tetapi kalau kita melihat ucapan berbahagialah orang yang, nah kita melihat di situ ada kronologis. Ya, demikian penjelasan saya. Dimulai dari miskin di hadapan Allah, artinya orang yang menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa, miskin dalam arti tidak memiliki cukup kebenaran, hidupnya tidak cukup benar untuk bisa membenarkan dirinya di hadapan Allah yang kudus, sehingga menyadari dia tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk membuat dirinya menjadi benar di hadapan Tuhan. Karena menyadari ketidakberdayaannya itu, baik itu untuk penebusan dosanya, untuk perubahan hidupnya menjadi orang yang benar, orang yang kudus, itu dia tidak berdaya, tidak punya sumber yang cukup. Maka orang yang sadar akan kemiskinan dirinya seperti itulah yang akan menyadari dia membutuhkan juru selamat. Dan karena itu benar-benar akan menerima kerajaan surga. Ya, hanya orang yang membutuhkan juru selamat dan yang akan meminta pertolongan dari juru selamat. Tetapi sebelum itu, karena sadar akan kemiskinannya itu, maka seseorang itu menjadi berduka cita. Dan kata Tuhan, orang seperti ini akan dihibur. Jadi ini bukan berduka cita sembarangan berduka cita atau berduka cita pada umumnya. Ini berkaitan dengan keadaan yang sebelumnya, yaitu miskin di hadapan Allah. Orang inilah yang akan dihibur, sebab ada jalan keluar, ada keselamatan, ada penebusan. Karena ada Mesias, Sang Juru Selamat. Mereka yang sadar akan kemiskinannya itu, dan karena itu berduka cita, maka hatinya itu tidaklah tinggi, melainkan rendah. Dan itulah ciri orang yang rendah hati adalah lemah lembut, tidak keras kepala, tidak keras hati, tidak menganggap diri benar, tidak suka menuding-nuding orang. Mereka inilah, kata Tuhan Yesus, yang akan memiliki bumi. Sekali lagi, konteksnya adalah langit dan bumi yang baru. Ya, mereka lah yang punya kerajaan surga, langit dan bumi yang baru. Nah, mereka yang lemah lembut ini lapar dan haus akan kebenaran. Hati yang lembut itu seperti tanah yang subur, bukan tanah berbatu yang keras kepala, bukan seperti tanah yang kering, tapi tanah yang lembut adalah tanah yang subur, yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Ya, rindu agar dirinya ditanami benih firman Tuhan. Maka kata Tuhan, orang seperti inilah akan dipuaskan. Sebab sekali lagi ada Mesias yang adalah firman Allah yang hidup, yang menjelma menjadi manusia, yang memberitakan kabar baik. Dan orang yang lemah lembut itu akan dikaruniakan roh kebenaran, yang rindu akan kebenaran, akan menerima roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, sehingga mereka akan dipuaskan dengan kebenaran firman Allah. Nah, seseorang yang miskin, yang berduka cita, yang lemah lembut, dan yang haus dan lapar akan kebenaran ini, maka dia akan menjadi orang yang murah hati, tidak membenci sesamanya, termasuk orang yang bersalah kepadanya. Dia tidak suka menghakimi sesamanya untuk menghukum. Ya, saya tidak mengatakan orang yang murah hati itu berarti tidak melihat kesalahan orang. Tidak, saudara. Orang yang murah hati itu hanya bisa murah hati kalau dia menyadari ada kesalahan pada diri orang. Tetapi dia tidak menghakimi, artinya untuk menghukum, ya, untuk membenar-benarkan dirinya, membanding-bandingkan dirinya. Enggak. Tetapi karena dia menyadari ada kesalahan dimiliki oleh orang lain, tetapi dia sadar dirinya pun adalah orang yang miskin, yang hina di hadapan Tuhan, maka dia punya simpati, ya, dia punya perasaan, ya, saya juga adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Saya juga bukan orang benar. Dosa saya bahkan lebih buruk dari orang itu. Jadi dia punya kemurahan hati. Dia tahu orang itu tidak bisa membenarkan dirinya seperti dirinya, maka timbul belas kasihan. Nah, saudara, itulah kemurahan. Dan kata Tuhan, orang seperti inilah yang akan beroleh kemurahan. Bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan di dalam doa yang dia ajarkan kepada para muridnya? Salah satu
Isinya adalah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya hanya orang yang murah hati, yang mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya, hanya bisa dilakukan oleh orang yang menyadari akan kemiskinannya, menyadari kemalangannya, yang haus akan kebenaran tetapi tidak bisa dengan kebenarannya sendiri, harus bergantung kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini tidak cepat marah melihat kesalahan orang lain, tetapi sabar dan mau mengampuni. Nah, kata Tuhan, orang seperti inilah yang akan diampuni, artinya yang akan mendapatkan kemurahan Allah. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan mendapat kemurahan. Dan itu sama artinya dia menjadi anggota kerajaan Allah. Sama artinya dia akan memiliki bumi di langit dan bumi yang baru. Nah, saudara, kemudian karena orang itu mendapat kemurahan Allah, yaitu pengampunan dosa, maka hatinya itu telah menjadi suci. Apalagi tadinya dia tahu dia adalah orang berdosa, dia haus dan lapar akan kebenaran, dan dia menerima roh kebenaran itu, dia menerima pengampunan dosa itu. Dia belajar firman Tuhan itu karena dia lapar dan haus akan kebenaran. Maka hasilnya hatinya telah diperbaharui, dosanya telah diampuni, hatinya menjadi suci. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah karena mereka akan melihat Allah. Adam dan Hawa, nenek moyang kita, diusir dari Taman Eden sejak mereka jatuh ke dalam dosa. Sejak itulah manusia tidak dapat melihat Allah muka dengan muka. Bahkan di zaman Musa sekalipun, penampakan Allah itu waktu Allah menyatakan diri, kehadirannya dirasakan, dilihat oleh bangsa Israel. Selalu teofani itu diselubungi oleh awan. Mengapa? Karena manusia itu berdosa dan Allah itu kudus. Tapi orang yang suci hatinya, yang telah ditebus, berbahagialah mereka sebab mereka akan melihat Allah. Dan karena mereka telah suci hatinya dan melihat Allah, dipuaskan akan kebenaran, maka mereka akan rindu orang lain pun mengalaminya. Sehingga mereka akan dengan rela menjadi saksi, membawa misi pendamaian antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi karena mereka menjadi saksi, membawa misi Injil di tengah manusia yang berdosa yang memberontak kepada Allah. Orang yang mendengar itu belum tentu menyadari kemiskinannya, belum tentu lembut hatinya, belum tentu berduka akan kemiskinannya. Tapi kemungkinan lebih banyak yang tidak menyadari kemiskinan, tidak berduka, tidak rindu dan haus akan kebenaran, tidak murah hati. Maka mereka akan membenci orang-orang yang membawa berita Injil itu. Sehingga orang-orang yang menjadi saksi itu akan dibenci dan dianiaya. Dan hal itu telah diperingatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mereka akan menganiaya kamu sebab aku pun dianiaya. Tetapi seperti kata Tuhan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Kalau kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersukacitalah, bergembiralah sebab upahmu besar di surga. Nabi-nabi sebelum kamu pun telah mengalami hal yang serupa dengan yang kamu alami. Jadi saudara, ini adalah buah dari miskin hati tadi, ya, yang kronologis itu. Kesaksian adalah buah dari pertobatan, buah dari penerimaan kemurahan hati, pengampunan dosa. Tetapi ketika menjadi saksi akan mengalami perlawanan, akan mengalami tekanan. Tapi Tuhan sungguh baik. Dia bilang bertahanlah, bersukacitalah bahkan. Karena itu justru memperbesar upahmu di surga seperti para pendahulu kamu. Tetapi saudara, menjadi saksi ini bukan berarti keadaan akan selalu baik-baik saja. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Kalimat misi ini Bapak Ibu Saudara sekalian hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah menyadari kemiskinannya, yang berduka karena dosanya, yang haus akan kebenaran, yang murah hati, yang lemah lembut, dan yang membawa damai. Kenapa banyak orang Kristen sekarang tidak menjadi saksi? Sederhana, karena merasa diri tidak miskin rohani. Mengapa sedikit orang Kristen mau teraniaya karena kebenaran? Karena mereka tidak haus akan kebenaran. Karena mereka tidak mau menyuarakan kebenaran. Karena mereka tidak mau mengampuni. Karena tidak akan sadar akan dosanya sendiri. Mungkin dalam hatinya punya pikiran seperti ini. Saya orang berdosa, betul. Tapi dosa orang ini terlalu besar untuk saya ampuni. Dosa saya kepada Tuhan tidak sebesar dia. Artinya saya mungkin miskin, tetapi saya tidak semiskin itu. Saya masih punya kebenaran yang patut saya banggakan. Sehingga sulit berduka atas dosanya sendiri. Nah, saudara, orang seperti ini tidak akan menjadi orang yang murah hati, yang lemah lembut, yang membawa damai. Karena itu mereka tidak mau teraniaya demi berita Injil. Dan inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan kalau garam itu telah menjadi tawar, dengan apakah dia dapat diasinkan. Nah, saudara, saya akan berhenti di sini. Kita akan melihat kaitan ucapan berbahagia ini dengan ayat-ayat selanjutnya. Tapi sampai di sini kita perlu melihat bahwa ucapan berbahagia ini adalah sebuah kronologi dari miskin, sadar akan dosa, berduka, merendahkan diri, lemah lembut, lapar haus akan kebenaran, menjadi orang yang tidak mendendam, tidak tinggi hati, melainkan murah hati. Hatinya disucikan, membawa damai, menjadi saksi. Maka mereka akan menjadi orang yang siap menderita demi Injil. Mereka tahu upah mereka besar di surga. Mereka rela karena kasihnya baik kepada Tuhan yang telah mengampuni, mengangkat menjadi anak, dan juga kepada sesamanya manusia, yaitu orang berdosa. Upah di surga adalah bonus dari Tuhan yang murah hati itu. Ya, jadi itu bukan satu-satunya motif, tapi semakin senang lagi untuk melakukannya, karena Tuhan yang murah hati itu. Kemudian mereka sadar berita keselamatan itu dipercayakan kepada mereka, maka hidup mereka yang telah mengalami anugerah itu, mereka adalah saksi yang penting. Hidup mereka punya peran yang signifikan, tidak menyembunyikan diri. Sebab garam dan terang adalah dua hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia bahkan sampai hari ini. Jadi meskipun orang ini merasa miskin, berduka karena kemiskinan, yang menjadi orang yang murah hati, sekarang karena telah menerima keselamatan, tidak lagi menyembunyikan diri, melainkan mau keluar, mau menampilkan diri, bukan untuk menonjolkan diri, tetapi untuk memperlihatkan anugerah Allah itu dalam hidupnya. Seperti seseorang yang baru saja putus asa menderita kanker dan tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi menemukan seorang dokter yang ahli, yang betul-betul punya kemampuan untuk menyembuhkan. Kalau dia sembuh, maka dia tanpa perlu dibayar oleh dokter itu, dia akan senang hati menceritakan, dia akan mempromosikan kalau ada orang yang mengalami hal yang serupa seperti dirinya. Nah, saudara, itu maksudnya. Lihatlah anugerah Tuhan itu dalam hidupku. Ayo ikutlah Tuhan. Nah, tetapi saudara, kalau orang Kristen tidak lagi menganggap dirinya miskin di hadapan Allah, tidak lagi punya kemurahan hati, hatinya telah keras, tidak lagi lemah lembut, kata Tuhan, dengan apakah dia bisa diasinkan? Injil itu sudah pernah dia cicipi, tetapi sekarang dia tidak merasakan apa-apa terhadap Injil itu. Dia tidak merasa berdosa lagi, tidak merasa kurang benar lagi, tidak merasa butuh kemurahan Allah lagi. Ini menunjuk kepada orang-orang Kristen, saudara, kepada orang-orang yang pernah mengikuti Yesus. Tetapi tidak lagi asin, tidak lagi terangnya itu dia mau menjadi petunjuk arah kepada kebenaran itu. Enggak mau, dia malah menyembunyikan diri. Tidak ada gunanya. Maka orang seperti itu, kata Tuhan, tinggal tunggu waktunya akan Tuhan buang. Satu lagi, saudara, dengan kata lain, menjadi seperti 8 ucapan bahagia ini adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di balik perkataan berbahagialah, punya konsekuensi mengerikan. Kalau kamu tidak miskin di hadapan Allah, kalau kamu tidak berduka karena dosamu,
Justru kamu harus berduka, karena kamu bukan empunya kerajaan surga, melainkan penghuni neraka. Kalau tidak ada kemurahan hati, berarti tidak akan menerima kemurahan hati Allah. Tetapi kamu akan menerima keadilan Allah, yaitu murkanya menghukum dosa. Kalau Anda tidak pernah merasa miskin, berduka, murah hati, menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang perlu membawa damai, tapi sekarang hati keras, merasa diri benar, suka menghakimi orang lain, tidak mau menjadi pembawa berita damai itu, maka seperti garam tidak lagi asin. Itu adalah keadaan yang paling mengerikan yang bisa terjadi di hidup kita, saudara-saudara, sebagai orang pengikut Yesus. Kalau Injil itu sudah tidak punya arti apa-apa lagi bagi Anda, tidak ada gairah lagi untuk menjadi terang dan garam, maka tinggal tunggu tanggal mainnya. Tuhan akan membuang Anda dan dibiarkan diinjak orang. Saudara, kiranya Tuhan sungguh-sungguh menolong kita, menjauhkan kita dari hal seperti ini terjadi dalam hidup kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.